jangan lupa subscribe channel saya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di Sandi channel saya. Jadi untuk kali ini kita kedatangan tamu yaitu Kang Iqbal dari Sukra ya, dari Kecamatan Sukra. Ada suatu cerita tentang masa beberapa kehidupan yang beliau alami, mungkin bisa dijadikan sebuah motivasi dari pengalaman beliau untuk kita semua. Kita sedikit tanya-tanya dulu, siapa sih beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli siapa sih Kang? Nama asli Isundi Iqbal Maulana Wahid. Asli Sukra ya? Asli Sukra. Asli Sukra. Aktivitas sekarang tuh apa? Aktivitas sekarang itu alhamdulillah kita membantu para pesantren Yayasan Jatuh, para pesantren Yayasan pun lagi merenovasi. Alhamdulillah sekarang doa saja bahwasanya kami ini ingin membangun SMP di Yayasan Jatuh. Insyaallah amin amin, kita doakan semua. Jadi terus nih yang tadi kita sudah dibicarakan akan memberikan sebuah motivasi perjalanan hidup Kang Iqbal ini, apa yang bisa membuat motivasi untuk kita semua? Kalau masa itu sangat berat sekali kalau untuk di nama yang dijelaskan ya, bahwasanya Masya Allah untuk menikmati jatuh bangun itu sangat menikmati sekali. Bahwasanya kalau kita menjadi orang khusus itu kita harus bekerja keras, perjuangan segala macam, kita harus berkorban jiwa, tenaga, pikiran untuk merubah esensi kehidupan kita. Apalagi untuk derajat orang tua dalam keluarga itu harus diperjuangkan supaya kita itu jangan dieceh-eceh oleh orang-orang lain. Bagaimana caranya? Emang kejadian apa sih yang sehingga yang mungkin dikatakan Kang Iqbal itu waktu itu jatuh? Waktu itu jatuh itu salah hanya satu fakta, bahwasanya kami itu menghamburkan uang dengan cara yang salah. Pas waktu itu kami itu pas lagi marak-marak untuk jatuh, saya itu membeli yang pertama PS, kedua biliar, ketiga beca odong-odong, keempat warnet segala macem, toko. Habis itu kita diisi dengan orang-orang pemabuk, pemain, tidak bertempat saya. Pas waktu itu dalam omset pun kita sudah udah tinggi sampai puluhan. Pas tahun 2017 itu anjlok, 80 juta habis. Emang kalau boleh tahu tuh usaha apa sebelumnya, sebelum ada masa kegagalan ataupun penurunan, sebelumnya itu usaha apa sih? Usaha yang kami jalani itu waktu saya umur 5 tahun, saya itu SD kelas 2 itu yang udah berbisnis dengan orang tua saya. Saya itu usahanya mengisi-ngisi toko, Kang Sandi. Suplai barang gitu ya? Nah, barang lah. Iya. Kayak contohnya kayak jebur-jeburannya tuh usaha waktu saya SD kelas 2 sampai tekan SMA kelas 3. Ya kan tadi kan jatuhnya itu karena tidak termanage dalam pengeluaran, seperti membeli biliar, membeli PS, membuka toko untuk orang-orang yang sekitar. Bukannya itu suatu motivasi yang bagus, bisa berkembang dalam usaha yang lain, seperti kayak tadi buka toko, biliar apa. Kenapa dengan tindakan seperti itu usaha yang sedia berjalan sehingga bangkrut ataupun menurun tuh? Kenapa hubungannya dengan membuka usaha atau lahan yang baru itu? Karena gini, karena di dalam ajaran agama nggak ada ini dilarang. Bahwasanya kita itu untuk membeli atau apapun itu nggak ada yang larang. Tetapi manfaatnya barang-barang itu apa untuk kita? Contohnya kita beli PS, apa sih manfaatnya PS? Kita itu merusak dari sekarang. Bahwasanya orang-orang PS itu tepat-tepatnya orang-orang bolos. Itu yang pertama negatifnya. Yang kedua, orang-orang biliar, banyak orang-orang judi yang taruhan dengan biliar, itu kesalahannya. Dan ketiga, warnet, banyak orang-orang yang bikin mesum dalam suatu kondisi tersebut. Dan keempat,
kita buka toko segala macam, ada remi, ada gape, dan main di tempat saya itu dia taruhan. Semua itu nggak berkah menurut saya. Jadi itu mungkin salah satu faktor penurunan dari kemajuan usaha yang awal sehingga menurun, mungkin karena membuka lahan yang baru itu cuman tidak ada nilai positifnya, itu ada nilai negatifnya diisi oleh beberapa kegiatan yang kurang positif, seperti biliar seharusnya itu jadi sebuah ajang olahraga dijadikan judi, ya. PS mungkin sebagai games yang ibaratnya memberikan sebuah strategi pemikiran yang harus dituangkan, cuman dijadikan judi kembali. Terus kayak internet itu kan emang dunia sekarang itu bukan wajib ya, harus mengikuti dunia modern seperti ini di bidang IT. Cuman penggunaannya yang salah membuka situs-situs yang terlarang. Mungkin itu tidak berkahannya dalam penggunaannya ya. Gitu. Terus sifatnya warung yang seharusnya dibuka untuk mengisi beberapa kebutuhan rumah tangga dan sebagainya diisi oleh perkumpulan orang-orang mabok. Nah, pertanyaannya, apakah menjual bahan untuk maboknya? Kalau untuk masalah menjual, alhamdulillah saya tuh nggak pernah menjual barang-barang itu karena keluarga kami terdidik. Amin. Orang-orang berpesantren semua, nggak ada satu keluarga saya untuk menjualkan salah satunya contoh miras, nggak ada. Obat-obat terlarang nggak ada, alhamdulillah. Cuma ada satu, obat warung. Nah itu yang diperbolehkan. Nah, di masa ibaratnya tadinya masa kemasan, terus masa penurunan, dan sekarang apakah usaha itu stabil meningkat lagi atau bagaimana? Kalau masalah usaha tersebut kami tinggalkan semua dan mencari yang baru. Apa yang sekarang ibaratnya mungkin dirasakan Kang Iqbal ini? Ini adalah suatu kebangkitan kembali, kesemangatan baru untuk menjalankan usaha yang baru. Apa? Bagaimana? Nah, pas waktu itu usaha-usaha kami, saya dan orang saya udah beberapa tahun kami jalani, kami tinggalkan semuanya. Karena itu otomatis udah tidak bisa dikembangkan lagi. Nah, habis itu udah berapa minggu saya dan orang saya berpikir, "Mak, kita kerja apa?" Orang tua saya bilang, "Udah, kamu itu nggak usah kerja, kamu itu sekolah yang pintar, kamu masih sukses seperti apa." Dari kata-kata itu saya termotivasi bahwasanya orang tua itu membutuhkan anaknya menjadi orang-orang sukses supaya bisa membalikan derajatnya orang tua. Kita alhamdulillah setahun sekarang ini kita pribadi kita sendiri dan orang tua kita sendiri udah dapat namanya suatu barang. Yang pertama alhamdulillah target kami itu udah mencapai sebuah mobil dan sekarang itu ada 3 motor. Alhamdulillah. Dari hasil keterpurukan menjadi bangkit, mendapatkan sebuah fasilitas kebutuhan sehari-hari ya, mobil dan mungkin kendaraan bermotor ya. Iya, alhamdulillah. Itu luar biasa motivasi yang dari keterpurukan yang tadinya walaupun omsetnya besar terus jatuh, setelah jatuh kita semangat lagi, bergairah lagi untuk menjalankan hidup yang motivasi baru sehingga apa yang kita hasilkan, apa yang kita impikan tercapai dengan mungkin akan ditambah rezekinya oleh Allah berlipat-lipat karena ketika makhluk hidup selalu bersyukur, insya Allah Allah akan selalu menambahkan nikmatnya. Alhamdulillah. Dan itu lagi sekarang ini saya pribadi udah kuliah. Alhamdulillah. Semester akhir kan? Semester 5 akhir. Di mana itu? Itu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Serta Alamin di daerah Kandang Haur. Iya, luar biasa. Daerah kanan tuh. Jadi sahabat untuk wilayah Kandang Haur yang terpencil, mungkin bisa dikatakan terpencil lah. Lokasi yang mungkin di peta tidak ada. Cuman ada sekolah tinggi, betul kan? Sekolah tinggi yang mungkin bisa kualitasnya bisa oke lah, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah tinggi yang lainnya. Betul itu. Karena Indramayu paling barat cuma satu. Baru satu ya? Indramayu paling barat untuk kuliahan loh mahasiswa. Satu. Itu Setit dan SMP Alami. Paling barat itu. Mangga yang berminat, yang hebatnya baru lulus mungkin yang akan lulus tahun ini, mangga silakan daftarkan kuliah di
STIT dan STKIP Al-Amin Indramayu. Boleh hubungi Kak Iqbal atau hubungi saya langsung. Ya, itu luar biasa. Mungkin untuk penutup diskusi kita hari ini yang singkat ini, apa kesan ataupun pesan untuk sahabat-sahabat di luar sana diambil dari pengalamannya Kang Iqbal ini supaya sahabat-sahabat bahwasanya kita kembali ke pasal tadi ya, bahwasanya kita itu harus bisa menjaga sikap dalam etika keluarga, etika bagaimana cara menghormati orang lain. Nah itu bahwasanya kalau kita ingin bangkit suatu terpurukan yang sangat sakit, tapi kalau nggak ada obatnya kita lari cuma sakit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah bagaimana caranya ke depan kita bisa berubah dalam suatu terpurukan. Dalam kata hadis Nabi mengatakan bahwasanya ada 40 doa yang dijabahkan, yang dipanjatkan oleh manusia, kata Allah ada satu yang dijabahkan. Nah pas itu saya yakin dengan kata-kata hadis tersebut. Kenapa? Karena saya yakin Allah itu ada, dan saya yakin pertolongan Allah ada untuk saya dan keluarga saya. Pas lambat-lambat ke tahun, alhamdulillah apa yang saya inginkan semua tercapai. Nah itu sahabat-sahabat, bahwasanya kami ini harus berjuang untuk membangkitkan suatu perekonomian yang bangkrut atau yang jatuh terpuruk untuk bisa mereka kembali. Bahwa kita harus berjuang. Awas tuh, kata-kata kami ini tidak ada kata menyerah untuk sebuah perjuangan. Itu yang kami cantumkan dalam prinsip kami sendiri. Nah, habis itu kita itu harus punya namanya untuk supaya berbalik kembali dari eksistensi kita. Karena pada hadis mengatakan bahwasanya wal ada itu lebih utama daripada ilmu. Kita harus pakai. Ya. Oke ya, jadi kesimpulannya sahabat-sahabat yang ada di sana, sahabat Sandi, bahwa suatu kegagalan itu hal yang tertunda untuk menjalankan kesuksesan. Tergantung dari diri kita, apakah terus mau berusaha, apakah hanya sekedar diam dan pasrah. Karena sekali lagi, ketika kita selalu berusaha, ketika kita dalam menghadapi sebuah keterpurukan, itu ada sebuah cobaan untuk meningkat ke dalam level yang selanjutnya. Karena Allah meyakinkan dan menjanjikan untuk orang-orang yang terus semangat dalam perjuangan, yang mungkin yakin dan selalu beribadah kepada Allah, karena Allah yang akan membantu segala apa yang kita butuhkan. Nah terus kata kedua, ya kan, pendidikan lebih utama dari segalanya. Karena gini, ketika kita lahir dari sebuah pohon bibit yang unggul, kita harus lebih unggul dari bibit yang awal. Terima kasih untuk sahabat-sahabat di sana. Dan jangan lupa subscribe, share, like, dan silakan berkomentar. Karena kita diskusi ini hanya sekedar diskusi untuk memberikan sebuah pengalaman hidup dan memberikan motivasi untuk sahabat-sahabat Sandi yang di sananya. Terima kasih sahabat, jangan lupa tadi like, subscribe, share, komen. Tak tunggu gitu. Mas Andi. Ya, tak tunggu. Kok sing ibadah subscribe, insyaallah lah dak doakan maning akan rezekine, akan pahalanya insyaallah gitu mah. Karena diskusi ini diskusi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.